Dia tidak mengerti kenapa. Bahkan setelah begitu lama, selama dia bersama Kenzie, detak jantungnya akan meningkat seperti mereka masih pengantin baru. Ketika dia berbalik, Alexa melihat koran hiburan duduk di atas meja. Saat dia memikirkan Marcel yang tanpa malu sedang sombong, dia merasa sedikit tidak bahagia. Malam ini, dia adalah lawan Kenzie. Sedangkan untuk Alexa, kompetisinya malam ini adalah si kembar model. Namun, untuk Alexa, dia tidak berharap banyak dari mereka. Pertemuan kali ini bertujuan untuk mengadakan gencatan senjata antara kedua pihak, sehingga diharapkan media akan hadir. Tapi, menurut Kenzie yang diketahui Alexa, dia pasti akan membalas dendam sebelum melakukan gencatan senjata. Jadi, dia tiba-tiba merasakan antisipasi untuk pertemuan malam ini. Tapi, ketika pikiran paman kedua Kenzie muncul di benaknya, dia merasa sedikit cemas. Sorenya Alexa sedang bersiap-siap di rumah, ketika Natalie membawa beberapa berita ke Hyatt Regency. Alexa, aku mendengar orang-orang dari kalangan sosial telah melakukan panggilan telepon ke Mandala. Ini semua karena si brengsek dari Star King itu. Karena kakak tahu dia brengsek, maka yang harus kita lakukan hanyalah menamparkan wajahnya. Tidak perlu merasa terganggu olehnya. Setelah berbicara, Alexa mencoba pakaian modern sederhana. Begitu Natalie melihatnya, dia terdiam dalam kekaguman. Alexa, aku tidak sering melihatmu memakai dress seperti ini. Tapi, itu benar-benar cantik dan cocok untukmu. Alexa masih sedikit cemas saat dia menyesuaikan dress di tubuhnya. Apakah aku terlihat terlalu pantas? Karena kau akan bertemu dengan seorang tetua, pakaianmu sudah tepat. Natalie mengangguk setuju. Harus kukatakan, otakku akan selalu kalah dari milikmu. Kau selalu membuat pilihan yang tepat. Generasi yang lebih tua selalu kuat dalam patriotisme. Dengan melihatmu, kau tidak tahu seberapa nostalgia mereka. Apakah itu terlalu disengaja? Kau bahkan tidak segugup ini ketika muncul di panggung brand terkenal. Natalie meliriknya dan menghibur, kau benar-benar terlihat sempurna. Kali ini, bahkan Kenzie tidak berharap Alexa mengenakan hanbok modern. Meskipun dia tahu istrinya selalu menghidupkan tren. Jam 7 malam, langit gelap sementara hujan melayang dari langit. Di dalam tempat venue kelas atas, keluarga Wibowo dan tuan kedua Leonard sudah tiba tepat waktu. Adapun Kenzie, dia berlari sekitar 10 menit terlambat. Tuan kedua dengan cepat menjelaskan, karena hujan di luar, aku mendengar ada sedikit kecelakaan lalu lintas. Itu sebabnya Kenzie terlambat. Penatua Wibowo tersenyum santai, itu masalah yang biasa. Aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama lagi. Pada kesempatan ini, Marcel tidak membawa model kembar yang genit, ia hanya berdiri di sekitar tampak tidak sabar. Dia tahu dalam hati bahwa Kenzie sengaja terlambat dan ingin membuat mereka menunggu. Di dalam ruang perjamuan, selain dari dua keluarga, ada juga tumpukan wartawan berdiri di pintu masuk. Seluruh jamuan ini hanya untuk pertunjukan, dan Marcel merasa dia hanya berbicara kebenaran. Kenzie berusia 32 tahun dan belum pernah bersama seorang wanita. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar tertarik pada wanita? Alexa memakai dirinya dengan jas hitam dan tiba di tempat kelas tinggi bersama Gilang. Kenzie juga baru saja tiba. Begitu dia melihat istri tercintanya, dia meraih tangannya dan mengaitkannya di lengannya, jangan gugup. Sebentar lagi, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyenangkanmu. Lihat, dia di sini. Tuan Wibowo tersenyum ketika dia melihat Kenzie dan Alexa memasuki aula. Dia kemudian memberi isyarat agar Marcel berdiri. Tuan kedua Leonard juga melihat Kenzie, tetapi matanya tidak tertuju padanya. Bagaimanapun, dia sudah melihat wajahnya selama beberapa dekade, itu bukan sesuatu yang baru. Sebagai gantinya,
dia menempatkan matanya pada wanita di sisinya, Alexa Geraldine. Pada pandangan pertama, wanita muda ini merasa sangat dingin, tetapi dia tidak tampak sombong. Dia diam dengan tatapan yang tidak mengintimidasi. Orang-orang di sekitarnya secara alami merasa nyaman. Awalnya, seluruh keluarga berharap keponakannya tetap single selamanya. Siapa yang mengira akhirnya Kenzie akan sadar? Namun, akankah seseorang dari industri hiburan tetap bersih? Ayo duduk. Apakah kau terjebak kemacetan? Tuan kedua segera bertanya. Dia awalnya berpikir, tidak peduli apa alasan Kenzie untuk terlambat, dia akan membuat alasan untuk Kenzie lalu lintas. Namun Kenzie menarik keluar kursi, dan membantu Alexa duduk sebelum menarik kursinya sendiri dan menjawab, tidak. Ekspresi tuan kedua berubah. Sementara itu, ekspresi Marcel dan Tuan Wibowo tidak lebih baik. Alexa melirik tuan kedua Leonard, dan kembali ke Kenzie. Dia memperhatikan seringai di wajah Kenzie dan dengan cepat menjawab, aku sangat menyesal. Aku yang terjebak kemacetan. Kenzie hanya terlambat karena dia menungguku. Aku merasa sangat buruk karena membuat kalian semua menunggu. Begitu tuan kedua mendengar ini, wajahnya menjadi hangat sebelum dia memandang Alexa dengan menyetujui. Pada saat ini, Kenzie meraih tangan Alexa di bawah meja, menggosoknya beberapa kali dan menguburnya di telapak tangannya. Alexa mengerti bahwa Kenzie telah melakukan ini dengan sengaja untuk memberinya kesempatan untuk tampil dan mendapatkan kesan yang baik. Ini bukan masalah besar, Tuan Wibowo melambaikan tangannya. Dia kemudian menunjuk Alexa dan berkata kepada Paman Kenzie, aku tahu siapa wanita muda ini. Dia sering menjadi berita akhir-akhir ini. Di ballroom, Tuan Wibowo tampaknya memuji popularitas dan ketenaran Alexa. Tetapi, pada kenyataannya, dia mencoba untuk mengisyaratkan bahwa Alexa bukan seseorang yang sederhana. Setelah mendengar kata-kata Tuan Wibowo, Tuan kedua bertanya pada Kenzie, kau tahu tentang ini? Tentu saja. Bagus, tuan kedua sepenuhnya mempercayai penilaian Kenzie. Karena dia telah membawanya ke pertemuan yang begitu penting, dia pasti berarti sesuatu baginya. Itu tidak mudah bagi Kenzie untuk membuang kehidupan lajang, jadi tuan kedua tidak akan membiarkannya kabur. Sebagai hasilnya, ia memutuskan untuk memberikan beberapa kata-kata yang baik untuk Alexa. Itu normal bagi orang muda untuk menjadi segar dan kuat. Tentu saja, dibandingkan dengan Marcel, kita masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Dengan kata lain, berani-beraninya kau menertawakan keponakanku ketika putramu berganti 3 perempuan dalam sehari? Sebenarnya, kedua tetua hanya di sini untuk mengadakan pertunjukan. Dalam dunia bisnis, pedang tidak memiliki mata satu. Mereka sudah saling menyakiti berkali-kali, tidak mungkin mereka bisa benar-benar berteman. Tentu saja, Tuan Wibowo tidak dapat berkata-kata oleh tuan kedua. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia kembali ke topik utama. Aku merasa sangat buruk karena Marcel tidak bisa tutup mulut dan membuat masalah bagi Kenzie. Tuan Wibowo, apakah kau pikir semuanya akan dimaafkan hanya karena kau mengatakan kau merasa tidak enak? Kenzie bertanya. Tuan Leonard, jika kau memiliki kemampuan, kau harus membuktikan diri kepada media. Apakah perlu bagimu untuk mengeluh kepada ayahku? Tanya Marcel dengan nada gegabah dan sombong. Tampaknya dia tidak punya niat untuk meminta maaf. Tentu saja, Kenzie juga tidak ada di sini untuk meminta maaf padanya. Tutup mulutmu, Tuan Wibowo meraung marah kepada Marcel. Selain bermain-main dengan wanita sepanjang hari, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tidak mengerti. Apakah Star King perlu ditekan oleh Mandala? Sepertinya Tuan Wibowo keberatan. Kenzie memandang Tuan Wibowo dan putranya seraya mengangkat alisnya. Pada saat ini, Paman Kenzie tidak berniat untuk masuk, dia hanya ingin berkonsentrasi menonton pertunjukan.
Ayo kita bertanding, jadi kau bisa membuktikan kepadaku bahwa kau adalah orang yang bisa diandalkan? Marcel menyipit dengan malas ke Kenzie. Ayo kita lakukan, jawab Kenzie cepat. Kau ingin melawanku dengan apa? Karena kita memiliki semua yang kita butuhkan di sini, mari kita bersaing untuk satu hal pada satu waktu. Aku akan membiarkanmu memutuskan tantangannya. Kita akan memiliki 5 putaran. Selama kau memenangkan satu, aku akan menganggapmu pemenangnya. Kemenangan dengan satu kemenangan. Jangankan Marcel, bahkan Alexa sedikit terkejut dengan tawaran Kenzie. Kemenangan dengan satu kemenangan, berapa banyak penghinaan dan rasa malu yang mewakili ini? Wajah Marcel memerah ketika dia berdiri dari tempat duduknya. Karena aku menganggapmu sebagai gentlewoman, kita harus berbicara dengan tinju. Babak pertama, mari kita bertanding dalam tinju. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.